pernah ada undangan seperti ini nggak? Ini namanya undangan klarifikasi. Tuh, Kapolda Metro, undangan klarifikasi ke-1. Nanti ada undangan klarifikasi kedua. Gitu. Nah, Pak, nggak ada, Pak. Dokter nanya nih sama keluarganya. Nanya, dokter, karena dokter kan nggak kenal. Jadi dokter tuh cari-cari ini orang, siapa sih ini orang? Gitu, Pak. Ternyata nggak pernah dapat beginian, Pak. Wih, canggih deh pokoknya Kapolres Medan, Polrestabes Medan, canggih bener, canggih, Pak. Tiba-tiba langsung, Pak. Wih, keren, gitu ya, keren. Jadi dokter bingung, gitu, Bapak. Kalau dokter sih yakin, Bapak sih nggak mungkin lah, pas Bapak itu masih tegak lurus. Cuma ada keanehan itu yang dokter mau pertanyakan, Bapak. Gitu, kenapa kok tiba-tiba langsung naik sidik, terus tiba-tiba ada surat penangkapan penahanan, gitu, Pak. Doktif juga akan melaporkan Bapak ini, Pak. Doktif akan melaporkan Bapak ini di Polda Metro, ya, karena ini sudah masuk ke pencemaran nama baik. Cuman doktif ngiri, Pak. Doktif ngiri. Kayaknya doktif harus melapornya kayaknya mungkin di Polres Palembang kayaknya ya, biar bisa cepet gitu. Karena dokter ngiri kalau di Polda harus nanti panggilan ini lagi, panggilan ini lagi, panggilan ini lagi gitu. Apa mungkin kita harus lapor persekusi kayaknya ke Polres Palembang kayaknya? Coba dong. Hah? Siapa Bisa tahu? nggak ya? Biar cepet. Coba sebentar dokter mau tunjukin yang surat itu tiba-tiba. Sebentar, penasaran dokter ini. Mana sih? Sebentar dokter mau screenshotin ya. Ini diganti ya. Coba dokter mau ganti ini. Bapak mana ini ya? Tadi yang tadi ya. Mana sih? Ya. Jadi ini ada yang menghubungin keluarganya. Kalau dokter tidak menghubungi keluarganya ya, ini dokter menghubungi keluarganya, dokter memastikan. Coba deh Pak diingat-ingat, itu kan kejadian tahun 2022. Pernah nggak diperiksa untuk kasus pemerasan? Jadi si bapak itu guys ditangkap karena pemerasan dugaannya. Nah ini kan kasus pemerasan, maksudnya dipanggil tiba-tiba ada surat seperti ini. Jadi tiba-tiba ada surat untuk naik sidik, terus tiba-tiba ditangkap. Tuh, berarti tanya nih. Karena kalau langsung ditangkap sudah melewati prosedur penangkapan. Tidak ada Kak, cuman surat itu aja yang ada. Yeay, dokter sampaikan selamat kepada Polrestabes Palembang yang sungguh cepat penanganannya. Dokter agak bingung ini. Tapi kayaknya emang harus diselidikin karena dokter ini juga akan melaporkan bapak itu. Nanti apakah akan secepat seperti pelaporan di Polres Palembang itu ya Pak ya. Tapi yang jelas dokter akan menelusuri kenapa bisa secepat itu. Jadi di sini dokter nggak ngebelain bapak itu ya, karena dokter juga melaporkan bapak itu. Jadi nanti jangan digiring-giring. Tuh kan nggak ada ya, jawabannya gimana tuh, ada nggak? Nggak ada. Tuh nggak ada. Oke. Itu guys ya, jadi di sini akan banyak klarifikasi. Dokter juga meminta klarifikasi dari pihak Polrestabes Palembang. Betul tidak ada surat yang sebelumnya gitu Pak? Ini dokter tanya ya, dokter tanya karena yang selama ini yang dokter rasakan itu kalau ngelapor itu panjang prosesnya, panjang banget Pak, panjang, tinggi, lebar, tuh panjang banget tuh. Tapi yang dokter lihat dari surat penangkapan ke penyidikan itu bedanya cuma 2 hari. 22, 24, 25. Luar biasa. Cepat ya sekali, makanya dokter iri dah. Gitu. Iri. Enggak Him, tenang aja gitu, tenang aja. Memang karena yang apa dokter sampaikan itu adalah suatu fakta. Jadi kalau misalnya memang bapak itu, kan dokter nggak kenal sama bapak itu, kenapa dokter takut? Nggak kenal. Dokter tidak mengenal bapak tersebut. Ya, dan dari akunnya DRL pun mengakui bahwa itu adalah asisten dari DRL, mantan asisten. Ya, kalau dokter tidak kenal sama sekali, tiba-tiba dibilang iya disuruh sama dokter, disuruh sama dokter.
kalau disuruh sama Dokti. Thank you Dok Lip. Seharusnya yang diminta itu adalah bukti chat. Mana bukti kalau Dokti pernah suruh-suruh kalian? Gali, ntar Dokti kasih ya informasinya Gali. Ini benar-benar, aduh, Dokti bilang ya Allah, apakah ini yang namanya keturunan Dajjal gitu, cucunya endak enjal gitu? Kok bisa begini ya siasatnya? Luar biasa, luar biasa. Kalau menurut Dokti sangat keji ya, sangat keji, cukup jahat, karena nggak akan mungkin lah ya kalau orang berhati nurani itu bisa mengorbankan, mengumpankan mantan asistennya sendiri gitu. Ya diputar, nggak bisa guys. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya ya. Ditutup-tutupin kayak apapun nggak akan bisa. Paham nggak? Iya, nggak akan mungkin gitu. Tadi nggak tahu lagu-lagunya Blackpink, nggak ada waktu guys. Waktu nonton begituan kalau Blackpink gitu, ada aja ya. Jadi kayaknya harus ditelusurin lah pokoknya. Nanti mau tanya Polres Palembang. Kayaknya kita kalau melapor kayaknya paling enak melapor di Polres Palembang aja deh. Cepat. Dahsyat. Itu yang Mungkin nggak ya Dokti ngelaporin BT Tomato ke Polres Palembang? Cepat nggak ya kira-kira Pak Bapak Haryo? Kira-kira kalau Bapak Haryo mau nggak ya ngurusin pelaporannya WT-nya Doktif? Soalnya kan orangnya ada di situ Pak, ada di Palembang juga Pak Haryo. Berat ya kayaknya Pak Haryo ya gitu. Bisa cepet gitu kayak kasusnya yang ini, 22 keluar, 22, 23, 24 penangkapan. Wow, sungguh luar biasa gitu ya. Iya benar, terpleset enggak sih. Jadi gini, ini sebenarnya bukan celah buat Doktif. Yang Doktif bingung, maksud Anda apa gitu. Maksud Anda apa sampai bisa membuat Bapak itu berkata bahwa Bapak itu disuruh sama Doktif? Motif Anda apa? Ingat nggak yang kasus kemalingan di Padang? Ingat nggak? Kemalingan di Padang itu settingan, gimmick, itu karyawan Anda sendiri. Itu yang punya ide itu siapa? Mastermind-nya siapa? Kamu DRL ataukah dokter yang F itu? Siapa mastermind-nya? Terus beritanya hilang. Kok bisa beritanya hilang? Ini bukti-bukti yang tadi belum Doktif kasih ke Bang Hotman ya. Nanti Doktif kasih ke Bang Hotman gitu. Terus untuk Feni, Doktif belum hubungin Feni karena ada berita baru. Perkakas, bininya Perkakas menghubungi lawyer. Kalau sarannya Doktif, bininya Perkakas jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman ya. Kamu kan sudah punya lawyer ya. Jangan menghubungi lawyernya Bang Hotman. Bang Hotman itu akan membela wanita yang tertindas. Ya, jadi di sini Bang Hotman 99,99999% akan membela Feni. Ya, udah. Jadi jangan hubungin lawyernya Bang Hotman, oke? Gitu. Ya betul guys ya. Jadi nggak usah karena dokter sudah dapat info valid A1 ya. Nanti dokter akan kasih tahu buktinya ke Feni gitu, bukan ke sini karena sudah amanahnya nggak boleh dikasih tahu di publik gitu. Nanti dokter kasih taunya ke Feni-nya gitu. Thank you Muni gitu. Dok, kasus laporan persekusi jalan sayang. Tapi dokter iri. Kenapa kok agak lelet? Karena harusnya dokter kali supaya laporannya lebih cepat. Kayaknya dokter laporannya harus di Palembang kayaknya. Gitu. Ya Teh Vera ya. Teh Vera ya. Supaya laporannya cepet banget ini Teh Vera. Dia belum pernah dapat surat panggilan. Teh Vera aja saksi dipanggil bolak-balik loh. Ini kok aneh. Langsung tiba-tiba ada surat seperti ini. Tidak ada, cuman surat itu aja yang ada. Ini dari keluarganya. Apakah karena orang kecil ya nggak punya backing ya? Apakah? Tapi nggak DRL kira-kira ada backing nggak ya? Backing apa ya DRL ya? DRL ada backing nggak sih di Palembang? Gitu.
Kan katanya Bang Hotman, hati-hati dok, hati-hati orang ini DRL ini bisa memutarbalikkan fakta, duitnya banyak banget gitu. Nggak bisa kamu DRL kok sama dokter, ya, karena mentalnya dokter itu mental pejuang. Buktinya begitu dokter lihat itu, dokter langsung konfirmasi, Pak itu siapa Pak, Bapak siapa Pak, langsung dokter telepon, langsung hubungin, dapat informasi dari adiknya Koh David, oh itu Afrizal, mantan asistennya DRL. Dapat, oh Afrizal mantan asistennya DRL, terus bilangnya nyalainnya dia, nyalain kontennya dia, videonya dia itu. Coba di TikTok kan ada tuh, di TikTok kita bakalan setelin ininya dia, videonya dia ngomong kalau disuruh adoptif supaya seolah-olah kayak deket sama perempuan gitu ya. Iya. Seolah-olah deket sama perempuan gitu. Nah ya bener, hilang sekejap kalau Allah berkehendak. Jadi kamu DRL ya, siap-siap aja. Jangan merasa saya punya harta berlimpah, saya punya link channel, plep, Allah balik selesai. Palembang itu kan ada Karput juga ya. Karput bukannya aslinya Palembang ya? Kalau gitu berarti minta Karput deh, minta tolong. Karput. Dengerin. Yang sebesar-besarnya atas berita hoax yang telah saya buat, termasuk tentang produk Helwa yang telah dicampur-campur. Itu semua saya lakukan atas perintah dokter. Termasuk saya juga pernah disuruh untuk membuat seolah-olah Dr. Richard itu dekat dengan seorang perempuan. Nah ini sudah cukup. Membuat seolah-olah Dr. Richard dekat dengan perempuan. Itu kata-kata beliau ya. Sekarang Doktif tanya sama kalian, guys, gimana caranya Doktif membuat seseorang itu, laki-laki itu dekat sama perempuan? Gimana caranya? Gimana caranya coba? Bingung Doktif? Ya kan? Gimana caranya? Doktif bisa membuat orang itu dekat sama perempuan. Ya apa caranya? Kan tidak bingung. Yang foto itu. Barusan dapat foto lagi. Oh iya, terus dokter mau kasih tahu kalian ya, cepu. DRL, cepunya dokter itu bukan bapak itu. Paham nggak kamu? Cepunya dokter itu emang sih sudah keluar lama dari klinik kamu. Itu karyawan kamu memang cepunya dokter. Cepunya dokter itu memang stafnya DRL. Terus sudah lama resign. Tapi bukan bapak itu cepunya. Ya apa sih? Orang tadi aja kita masih kontak-kontakan. Kalau memang cepunya itu kan nggak mungkin kontak-kontakan sama dokter. Iya kan? Tadi aja dokter masih kontak-kontakan. Oke, emang udah keluar, udah lama. Tapi mungkin DRL kamu harus tahu musuh kamu banyak DRL. Ya. Dokter tuh paling nggak pengen ini. Baru dapet ini. Mana sih tadi tuh dokter mau ketawa aja. Oh, pusing iki. Jangan dikasih clue ke dok. Oh, harus dikasih clue biar dia ini. Clue kan nggak kenapa-napa, guys. Iki siapa sih iki? Nah, ini kan lihat ini tuh. Proses soal rekayasa kasus pencurian di klinik tuh, ya kan? Ini gambarnya siapa iki? Hah? Gitu. Ini apa nih? Rekayasa. Nanti tuh bapak rekayasa, ocok gitu ya. Udah panik, saya panik gitu. Sarannya dokter itu kalau mau bersikap, mau fitnah dokter itu dari orang yang dokter tuh kenal minimal tuh kenal gitu. Iya kan? Gambar doksun ini bener ya, ini gambar doksun, ini adalah gambar doksun sayang gitu. Di sini belum maghrib ya, kamu kalau mau sholat aja nggak usah catin dokter ya. Dokter tuh nggak pernah tinggalin sholat ya, nggak usah sok-sok kayaknya kamu ngajatin bos kamu tuh, nih bos kamu ya yang bilangnya mau alaf ya kan, kira-kira masih makan bebong enggak kemarin gitu, masih pegang botol enggak kemarin tuh, Mabel cerita gitu, nasihatin aja dia ya. Kalau dokter insya Allah kalau masalah sholat dari SMP dokter nggak pernah tinggalin sholat, paham gitu ya. Iya. Kalian itu bujur-bujur tuh kalau jangan setengah-setengah, masuk semua gitu loh.
kan kemarin dia si ini nggak apa namanya nggak masuk si DRL sih, DRL juga suka masuk dia. Oh, yang live. Nah, aku tadi mau munculin yang surat itu loh, surat apa namanya itu? Surat penangkapan, aneh banget, tanggal 22, tanggal 25 langsung ditangkap. Luar biasa, sangat cepat sekali itu. Susah, nanti aja deh. Nanti bakalan sepi lagi. Orang tadi udah cepuknya dia barusan kontak-kontakan lagi sama Doktif. Jadi kamu salah orang itu, kamu salah orang. Gimana lagunya? Gimana tuh lagunya? Salah orang. Kamu salah orang, ya? Bukan. Orangnya bukan bapak itu, Bapak Afrizal, salah. Ngarang aja. Socok ngarang-ngarang, Bapak Afrizal dikorbanin, ditumbalin. Kasian, ya. Sudah tuh jangan direspon. Ya direspon lah guys, orang dia penggiringan opini. Enak aja, dia menggiring opini, mau menjelekkan Doktif. Doktif juga menggiringkan opini dong, membongkar kejahatannya DRL juga kan. Masa Doktif diem digituin, nggak mau lah. Kalau kalian diem, ya itu di kalian. Kalau Doktif nggak mau diem, apalagi tuh bapak kasihan, nggak ngerti opo-opo, terus tiba-tiba dijemput. Gitu loh, nggak ada pemeriksaan sebelumnya kok tiba-tiba dijemput. Makanya Doktif mau tanya ke Bapak Haryo, Pak Kombes Haryo, Pak, ini anak buah Bapak, Doktif sudah dapat surat-suratnya, yang nangkepin petugasnya sudah dapat semua. Doktif mau tanya, Pak, apakah sudah sesuai dengan prosedur di Polrestabes Palembang? Gitu. Kalau belum, ya maaf Pak, Doktif harus melaporkan ke Divpropam nih, karena kalau emang ada keanehan kan harus dilaporkan. Meskipun Doktif juga melaporkan Bapak itu, jadi lucu ya. Doktif laporin, tapi Doktif juga mau tanya kok bisa secepat itu pelaporannya DRL kayak ekspres gitu ya. Oke ya guys ya, udah jam 6. Udah kan belum, sudah maghrib. Oke, ya udah. Doktif kayaknya masih kebanyakan foto. Jadi sebenarnya tadi ada foto tentang surat ya, yang kalian mungkin nanti ahli hukum bisa ngomong bahwa seharusnya sebelum penangkapan itu ada yang namanya undangan interview, sama seperti yang Doktif dapetin ya. Nih ya, itu jawabannya. Nggak ada surat apapun selain yang dikirim tadi. Dan yang dikirim tadi itu adalah surat penangkapan yang kirim ke Doktif. Tiba-tiba penyidikan, terus penangkapan. Luar biasa. Congratulations buat Polrestabes Palembang. Seandainya semua kantor polisi kayak Polrestabes Palembang, kayaknya maju kali bangsa Indonesia ya. Cepat sekali laporannya. Jadi seharusnya mungkin Polres-Polres yang lain bisa meniru Polrestabes Palembang. Ya, Doktif sampaikan luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada Polrestabes Palembang yang sangat cepat. Jadi nanti Doktif mohon Pak Haryo, nanti Doktif dibalas ya Pak Haryo ya. Doktif soalnya nanti kirim pesan tadi ke instannya Pak Haryo nih, dibalas ya Pak ya. Doktif akan mengirimkan bukti-buktinya. Ada suatu keganjalan di Polres Palembang. Doktif dengan memohon dengan sangat Bapak Haryo bisa menerima, mengecek pesan yang Doktif kirimkan. Semua bukti-buktinya terpampang nyata, dan Doktif nggak mungkin umumkan di masyarakat sini ya, karena tetap no viral no justice. Keadilan adalah milik masyarakat. Meskipun masyarakat lemah sekalipun, meskipun Bapak itu sudah memfitnah Doktif tetap berusaha untuk bersikap bijak. Melaporkan Bapak itu iya, Doktif laporkan, tapi Doktif meminta keadilan. Kenapa kok laporannya Doktif lama banget, sementara laporan di Polres Palembang sangat cepat sekali? Itu ketidakadilan. Untuk Bapak Listio mungkin lebih baik kita contoh Polrestabes Palembang. Sebaiknya istilahnya contohnya kita itu adalah Polrestabes di Palembang. Ya gitu, karena itu sangat cepat sekali Pak Listio, bagus banget kerjanya, sangat cepat sekali, 2 hari 3 hari langsung tangkap gitu ya. Oke guys ya, nanti pamit dulu mau sholat. Bye.